Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar. Hari ini kita lanjut di pembagian khobar. Jadi mubtada itu terbagi dua. Ada mubtada dhohir, ada mubtada dhamir. Khobar juga sebenarnya terbagi dua. Iya, khobar juga terbagi dua. Cuman pembagiannya dia ada pada kata mufrad dan ghair mufrad. Ini pembagiannya beda. Harus untuk perhatikan pengertian mufrad di sini. Karena mufrad di sini bukan mufrad di bab i'rab. Iya. Jadi khobar terbagi dua. Ada khobar mufrad dan ada khobar ghair mufrad. Ghair artinya tidak. Mufrad tidak mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad kata pendeknya adalah khobar yang berupa satu kata. Itu kata pendeknya untuk orang pemula. Sementara khobar ghair mufrad adalah khobar yang isinya bukan satu kata. Bukan satu kata, berarti dua kata. Itu kata dasarnya. Kata kuncinya itu. Ketika saya bilang, ini khobar mufrad, berarti khobarnya satu kata. Dipahami kan? Jelas ini? Kalau khobarnya tidak mufrad, berarti tidak satu kata. Bukan satu kata. Jelas ini? Bukan satu kata. Contoh dulu, contoh khobar mufrad. Baru nanti kita kembali ke pengertian. Zaidun qaimun. Mana khobar? Qaimun. Berapa kata? Khobar apa namanya? Mufrad. Zaidani qaimani. Mana khobar? Khobar apa namanya? Musanna ini. Satu kata. Jadi walaupun musanna, yang penting satu kata. Namanya khobar apa? Mufrad. Jelas. Saya bilang, Zaiduna qaimuna. Mana khobar? Qaimuna. Khobar apa? Jama' mudzakkar salim. Satu kata. Jadi kalau satu kata namanya khobar apa? Mufrad. Paham ini? Jelas. Khobar ghair mufrad. Zaidun qama abuhu. Zaid bapaknya berdiri. Ini berita dari Zaid. Apa berita dari Zaid? Bapaknya berdiri. Mana khobar? Qama abuhu ini namanya khobar. Khobar apa? Mufrad atau ghair mufrad? Apa? Kenapa ghair mufrad? Karena khobarnya bukan satu kata. Paham kan? Jadi khobar itu bisa lebih dari satu kata. Contoh kedua. Zaidun abuhu qaimun. Zaid bapaknya berdiri. Apa beritanya Zaid? Zaid bapaknya berdiri. Apa beritanya Zaid? Bapaknya berdiri. Berarti mana khobarnya Zaid? Abuhu qaimun. Ini khobar namanya. Khobarnya Zaid. Khobar apa? Mufrad atau ghair mufrad? Mufrad atau ghair mufrad? Kenapa bisa? Dua kata. Ini kan tadi paling tinggi dah. Dua kata. Saya bilang lagi. Zaidun amama al-ustadi misalnya. Ya. Zaidun amamal ustadi. Zaidun di depan ustad. Mana beritanya Zaid? Di depan ustadz, kan begitu beritanya. Bukan hanya di depan, bukan juga ustadz. Tapi di depan ustadz. Mana khobar berarti? Amamal
ustadi. Khobar apa namanya? Khobar apa namanya? Zaidun. Ini keempat, ini terakhir ini. Zaidun fi al-baiti. Zaid di dalam rumah. Apa beritanya Zaid? Apa beritanya Zaid? Di dalam rumah. Mana khobar? Di dalam rumah. Khobar apa namanya? Khobar apa namanya? Apa? Itulah khobar. Ada mufrad, goir mufrad. Ini terbanyak. Mufrad. Kemudian kadang goir mufrad. Goir mufrad ada 4. Saya contohkan ini 4. 1, 2, 3, ya, 4. Itu semua nanti ada namanya. Ada namanya. Yang di atas itu khobar mufrad. Paham kan? Kapan lebih dari 2 kata namanya khobar? Lebih dari 1 kata. 2 atau ke atas nanti. Namanya khobar goir mufrad. Jelas ini? Jelas ini? Berat khobar mufrad pengertiannya adalah bukan jumlah. Bukan jumlah. Ya. Atau ini yang masalah nanti. Syibhul jumlah. Iya. Bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Itu khobar mufrad. Bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Itu khobar mufrad. Khobar goir mufrad adalah ini dia. Dia jumlah atau syibhul jumlah. Paham kan? Jumlah atau syibhul jumlah. Apa artinya jumlah? Jumlah artinya kalimat. Bukan kata. Jadi kalau khobar mufrad itu kata. Paham isinya? Khobar goir mufrad adalah jumlah. Jumlah itu artinya apa? Kalimat. Berupa kalimat. Berupa kalimat. Nah jumlah berupa kalimat bisa juga berupa syibhul jumlah. Berupa juga syibhul jumlah. Ini saja nanti yang di buku ini mulai kita dengar. Mungkin kalau tidak terlalu jelas, tidak masalah juga. Cuma kalau jelas alhamdulillah. Khobar goir mufrad adalah khobar jumlah. Atau khobar syibhul jumlah. Sekarang apa itu jumlah? Jumlah itu berupa kalimat. Contoh jumlah adalah koma abuhu dan abuhu koimun. Ini contoh jumlah. Contoh syibhul jumlah amamal ustadi sama fil baiti. Itu terbagi 2 itu. Jadi jumlah itu ini bentuknya. Koma abuhu atau abuhu koimun. Sementara syibhul jumlah menyerupai jumlah. Syibhu artinya menyerupai. Menyerupai jumlah itu terdiri dari 2 bentuk juga. Amamal ustadi dan fil baiti. Paham kan? Jadi khobar goir mufrad bisa berupa jumlah. Bisa berupa syibhul ya, jumlah. Itu khobar goir mufrad. Jumlah itu nanti mereka bagi 2. Ada jumlah ismiyah. Ini nama ya, dihafal dari awal saja. Kalau dipahami juga alhamdulillah. Dan ada namanya jumlah fi'liyah. Ada jumlah fi'liyah. Iya. Syibhul jumlah ada namanya dhorof. Ya. Dan ada namanya jar. Ini namanya jar majrur. Jadi semuanya nanti itu khobar itu 5. 1, 2, 3, ya, 4, 5. Jadi khobar nanti jumlahnya ada 5. Karena khobar mufrad 1. Khobar jumlah. Khobar jumlah ada berapa? 2. Paham kan? Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah apa? Fi'liyah. Ada dhorob dan ada jar majrur. Ini saya mau terangkan satu-satu. Disinilah letak kesulitannya khobar. Yang khobar goir mufrad. Kalau khobar mufrad gampang. Dan itu terbanyak dalam kitab. Khobar mufrad. Paham khobar mufrad? Siapa yang tidak paham khobar mufrad? Supaya kita lanjut ini. Memahamkan goir mufrad. Hanafi? Aman? Baik. Sekarang khobar goir mufrad. Khobar goir mufrad terbagi 2. Ada jumlah dan ada syibhul jumlah.
Jumlah itu khobarnya berupa kalimat. Berupa kalimat. Nah kalimat dalam bahasa Arab, dia kadang bentuknya ismiyah, kadang bentuknya fi'liyah. Kapan ismiyah? Melihat kata pertama dari khobar. Khobar jumlah. Khobar jumlah kan ada dua tadi. Ini jumlah. Ini jumlah. Kalau kata pertamanya adalah isim. Ini. Zaidun abuhu qaimun. Mana khobar? Mana khobar? Abuhu qaimun. Kata pertamanya apa? Hah? Abuhu. Isim? Kalau kata pertama dari khobar jumlah adalah isim, namanya jumlah ismiyah. Itu istilah untuknya. Paham ini? Kalau kata pertama dari jumlah itu adalah isim, namanya apa? Jumlah ismiyah. Paham ini? Kalau kata pertama dari khobar adalah fi'il. Contoh, Zaidun koma abuhu. Mana khobar? Mana khobar? Mana khobar? Koma abuhu. Mana kata pertamanya? Kata pertamanya. Koma. Isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Fi'il. Kalau kata pertamanya adalah fi'il, maka namanya jumlah fi'iliyah. Jadi jumlah namanya ada dua. Ismiyah, fi'iliyah. Lihat kata pertama. Dipahami ini? Artinya sederhananya begini. Kalau saya bilang apa? Zaidun qaimun. Ini jumlah. Jumlah ini. Zaidun qaimun. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Jadi kalau kata pertamanya isim jumlah ismiyah. Saya bilang koma Zaidun. Jumlah ini. Jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Jumlah apa? Kalau dia menjadi khobar, ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'iliyah. Sudah paham ini? Jadi kalau kata pertamanya isim, jumlah ismiyah. Kalau kata pertamanya fi'il, maka jumlah apa? Fi'liyah. Sudah paham ini? Sudah paham ini? Saya katakan misalnya, Zaidun maridun. Mana khobar? Khobar apa? Zaidun maridun. Mana khobar? Khobar apa? Khobar apa? Khobar apa? Zaidun abuhu maridun. Mana khobar? Mana khobar? Abuhu maridun. Kan begitu. Begitu. Beritanya Zaid, bapaknya sakit. Beritanya Zaid, bapaknya sakit. Khobar apa? Khobar apa? Ghair mufrad. Berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Kenapa? Diawal oleh isim. Paham ini? Saya katakan lagi. Zaidun dahaba akhuhu. Zaid telah pergi saudaranya. Zaidun dahaba akhuhu. Ya? Akhuhu. Zaidun dahaba akuhu. Mana khobar? Mana khobar? Khobar apa ini? Ghair mufrad. Berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Kenapa? Diawal oleh? Mantap berarti. Sudah pas ini. Siapa yang belum paham? Sisa 2 biji lagi. Siapa yang belum paham? Hah? Jumlah itu adalah kalimat. Dah? Jumlah itu adalah kalimat. Kalam. Dah? Jumlah itu kalam. Nanti di buku ketiga akan dibedakan. Jumlah sama kalam. Ada kesamaannya, ada perbedaannya sedikit. Iya. Enggak, ini jumlah. Iya, jumlah itu kan paling sedikit 2 kata. Itu kan sederhananya tuh. Paling sedikit jumlah itu 2 kata. Kalau mau kisah 1 paragraf, enggak masalah. Nah, enggak ada masalah.
Ada lagi? Iya, itu kan definisi. Isim marfu. Khobar itu adalah isim marfu. Ya yang ini. Yang kenanya. Tapi tidak harus isim marfu. Boleh berupa jumlah. Atau sibul jumlah yang sekarang. Nah, nanti ada itu dan insya Allah di buku ketiga. Jadi nanti itu khobar tidak harus marfu lafadznya. Boleh marfu kedudukannya. Tapi di buku ketiga. Sabar sedikit. Suara Hanafi. Tidak mesti. Boleh satu paragraf. Hanif min pangkep abuhu maridun wa ummuhu tajiratun goniyatun wahwa. Kan boleh satu paragraf. Jadi mau saya ceritakan ini satu paragraf. Jadi inti adalah antum tahu khobar itu bisa mufrad, bisa goir mufrad. Itu dulu. Kemudian yang goir mufrad bisa berupa jumlah. Jumlah ada berapa? 2. Ada ismiyah kalau di awal oleh isim. Ada fi'liyah kalau di awal oleh fi'il. Itu dulu. Paham kan? Jelas ini berarti? Jelas. Masuk jenis berikutnya. Ada khobar itu berupa syibuhul jumlah. Menyerupai jumlah. Kapan khobar itu menyerupai jumlah? Kalau khobarnya terdapat kata dorof. Dorof itu kata menunjukkan waktu atau tempat. Itu namanya dorof. Dorof itu kan sesuatu yang dilingkupi oleh waktu atau tempat. Itu namanya dorof. Paham ini kan? Seperti ini contoh saya ini. Zaid di depan Ustadz. Kata di depan. Waktu atau tempat? Waktu atau tempat? Di depan. Hah? Ragu antum itu tempat. Iya. Hah? Zaidun amamal ustadi. Zaid di depan Ustadz. Kata di depan ini disebut dorof. Jangan tanya kenapa dibaca ma. Jangan, itu kan masuk. Jangan dulu ditanya itu, belum kita pelajari. Zaidun amamal ustadi. Mana khobar tadi? Mana khobar? Amamal ustadi. Berupa apa? Mufrad, ghair mufrad. Ghair mufradnya jumlah atau sibul jumlah? Sibul jumlahnya apa? Dorof. Dari mana antum tahu dia dorof? Karena menunjukkan atas apa? Tempat. Bisa juga waktu. Bisa juga waktu. Paham ini? Contoh waktu misalnya. As-sawmu. Ya, as-sawmu. Ya. Di awal kalimat. Sebagai apa itu? Mubtada. Yauma al-khomis. Ya. Berpuasa adalah pada hari Kamis. Yaumal khomis sebagai apa? Sebagai apa? Khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya as-sawm. Mufrad, ghair mufrad? Ghair mufrad. Ghair mufradnya jumlah atau syibul jumlah? Syibul jumlah. Syibul jumlahnya dorof atau jar majrur? Dorof. Kenapa antum tahu dorof? Yauma. Kata menunjukkan waktu, hari. Paham kan? Jadi kapan khobarnya berupa dorof, menunjukkan waktu atau tempat, maka dipastikan khobar ghair mufrad. Pertama, ghair mufradnya adalah syibul jumlah. Jelas? Siapa yang belum paham? Sisa satu lagi. Dan ini akan berulang buku kedua, buku ketiga. Diulang terus. Buku kelima, buku keenam. Pokoknya kalau antum di sini selama 2 tahun kemudian diulang terus ini masalah. Iya. Jelas ini, tapi kalau antum paham di buku dasar ini, buku kedua ringan. Paham kan? Buku ketiga lebih ringan lagi. Jadi lebih cepat nanti. Terakhir, ada namanya khobar berupa jar majrur paling mudah. Ini terakhir.
Khobar berupa jar majrur. Kapan itu? Kalau pada khobar lebih dari satu kata, tapi kata pertamanya huruf jar. Kata pertamanya huruf jar. Tahu huruf jar? Yang menjadi alamat isim. Kalau kata pertamanya huruf jar, seperti ini contohnya sekarang fi, misalnya juga nanti min. Nah, bisa antum katakan siapa tadi? Hanafi. Hanafi. Min. Bangkep. Bangkep. Apa itu? Hah? Apa tulisannya itu bangkep? Hah? Ngkip. Oh baiklah. Min bangkip. Ya. Ini min bangkip ini apa ini? Khobar. Mufrad gair mufrad? Gair mufrad. Kan begitu? Gair mufradnya jumlah atau syibul jumlah? Syibul jumlah. Syibul jumlahnya mana? Dzarf atau jar majrur? Apa? Jar majrur. Kenapa antum pastikan? Diawali oleh huruf jar. Gampang sekali ini. Kalau diawali oleh dzarf, nanti kita akan kenal di dzarf itu di bab tahap kedua. Mengenal isim-isim mansub. Nanti antum akan dikasih tahu lafadznya. Inilah dia. Paham kan? Jadi kalau dia dzarf, syibul jumlah. Jar majrur, syibul jumlah. Kalau isim, ismiyah. Kalau fi'il, fi'liyah. Selesai. Inilah khobar dalam kalimat bahasa Arab. Nah, ada pertanyaan? Karena tamat. Tamat mubtada khobar. Ada pertanyaan? Ada? Hanafi? Betul. Yang dilihat kata pertama dari khobar. Kalau satu kata mufrad. Nah, kalau lebih dari satu kata, lihat. Kalau isim, jumlah ismiyah. Kalau fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau menunjukkan waktu atau tempat, dzaraf. Kalau huruf jar, jar majrur. Paham kan? Dan tidak ada bentuk lain ini. Tidak ada bentuk lain lagi. Karena dia ini di buku dasar sudah dikasih semua langsung. Tinggal nanti di buku lebih tinggi dikembangkan. Ada lagi pertanyaan? Ya, sabar itu, sabar. Sabar saudara. Sekarang ini saya belum kasih tahu kedudukannya. Saya cuma kasih tahu mana khobar. Itu di sini. Di buku ketiga nanti, buku ketiga, di buku keempat lebih ditekankan. Kan di sana nanti khusus bahas jumlah. Jadi sabar saudara, kita masih sampai pertengahan Sya'ban. Tante, ini baru berapa bulan kita ini? 1 bulan, dah? Sabar, masih ada 9 bulan. Cepat sekali dia mau tahu itu. Saya terus terang, saya cuma mau bilang mana khobar, begitu saja. Paham tak? Mana khobar, ya kan? Itu untuk ini, sekarang. Untuk tahap ini. Tahap berikutnya akan dikembangkan. Kenapa bisa jadi khobar? Kedudukannya atau apanya? Itu nanti. Dah? Sabar saudara dah? Orang mana gitu? Bual. Sulawesi Tengah. Sabar. Jangan kau pulang dari sini. Jauh tempatmu itu. Nah, ada lagi. Ini pertanyaan belum saatnya. Paham tak? Jadi saya itu cuma jelaskan yang itulah yang mudah bagi pemula. Kapan saya meluas sedikit, maka antum akan bilang susah. Kalau saya meluas sedikit saja, antum akan bilang susah. Makanya saya fokus kepada bentuk mufrad dulu. Sama jumlah. Sama goir mufrad. Paham kan? Yang penting antum sudah tahu bedakan. Ini mufrad, ini goir mufrad. Itu inti pertama. Inti kedua, goir mufrad itu berapa bentuknya. Oh ternyata bentuk pokoknya 2. Jumlah, syibul, jumlah. Yang jumlah ternyata cuma ada 2 di dunia ini. Ismiyah, fi'liyah. Syibul jumlah juga cuma 2. Dzaraf, jar,
majrur. Yang penting antum kenal itu, untuk pemula itu sangat banyak ilmu itu. Itu bukan sedikit itu. Jelas kan? Itu untuk pemula. Nah, kita baca dulu kalau ada yang ditanyakan sebentar. Al-khobar kisman, khobar terbagi dua. Khobarun mufradun, ada khobar mufrad. Pengertiannya huwa, dia adalah ma laisa jumlatan au syabihan bi jumlatin. Dia adalah apa yang bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Jadi kalau bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Yang mana antum sudah tahu itu jumlah dan menyerupai jumlah. Inilah masalahnya kenapa saya dahulukan di papan. Antum kalau melihat saudara, cara yang dipilih itulah yang tepat. Papan dulu baru baca buku. Kalau antum langsung baca buku, khobar ghair mufrad adalah bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Kalau seandainya langsung baca ini, antum akan bertanya, apa maksudnya jumlah? Sementara antum belum tahu. Dipahami ini? Itulah di papan dulu, baru di buku. Jadi antum akan bilang, buku ini mudah. Paham tak? Iya. Tapi sebenarnya tidak mudah. Jelas kan? Kalau baca sendiri. Kalau baca sendiri. Iya. Jadi mufrad adalah bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Misal contoh, Zaidun qaimun. Mana khobar? Khobar apa? Mufrad. Karena bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Az-Zaidani qaimani. Mana khobar? Az-Zaiduna qaimuna. Mana khobar? Khobar ghair mufrad. Berikutnya khobar ghair mufrad. Huwa makana jumlatan au syabihan bi jumlatin. Khobar ghair mufrad adalah apa yang khobar bukan mufrad adalah apa yang berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Dah? Masing-masing terbagi dua sebagaimana berikut. Sekarang khobar jumlah ala kismain. Khobar jumlah terbagi menjadi dua. Khobar jumlah terbagi menjadi dua. Jumlatun ismiyatun. Ada khobar jumlah ismiyah. Misal contoh. Zaidun abuhu maridun. Mana dulu khobar? Abuhu maridun. Jumlah apa itu? Ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh isim. Di terjemahan ada dalam kurung saudara pengertiannya. Jadi antum baca di terjemahan itu ada dalam kurungnya. Jumlah ismiyah dalam kurung jumlah yang diawali oleh isim. Dah, saya kasih pengertiannya dalam kurung. Di terjemahan. Antum sudah lihat saudaraku? Sudah? Mana? Oh baik. Alhamdulillah. Iya. Jumlah fi'liyah. Misal Zaidun qoma abuhu. Mana khobar? Qoma abuhu. Berupa jumlah apa itu? Fi'liyah. Ada di terjemahan nomor 2. Jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawal oleh fi'il. Khobar syibul jumlah ala kismain. Itu terakhir. Khobar syibul jumlah juga terbagi dua. Khobar syibul jumlah juga terbagi dua. Dorobun. Pertama dorob. Misal contoh. Zaidun amamal ustadi. Mana khobarnya? Amamal ustadi, jangan tanya kenapa amama, kenapa al ustadi. Belum, kita baru yang marfu. Iya, belum yang mansub dan belum yang majrur. Sabar, nanti akan lengkap. As-sawmu yaumal khomisi. Mana khobar? Yaumal khomisi. Lihat dalam kurung di terjemahan khobar dorob. Kata yang menunjukkan atas waktu atau tempat. Iya. Kemudian yang kedua al-jar wal majrur. Jar majrur. Misal Zaidun fiddari. Mana khobar? Fiddari. Yaitu khobarnya berupa huruf jar dan isim yang dijar setelahnya. Isim yang kemasukan huruf jar. Jadi fiddari itu khobar berupa jar majrur. Dipahami ini? Paham ini? Paham? Selesai mubtada khobar. Ada pertanyaan? Saudara, berapa lama keluar? Berapa pekan nih? Apa? Gimana hidup di luar? Enak ji?
Enak aja. Nah, nikmati mau dulu hidupmu di luar. Nah, perbaiki keadaanmu. Kalau saya melihat kamu baik, masuk kau kembali. Nah, kalau tidak berubah, siapa tahu memang mau kau sama orang tua mau terus peluk-pelukan. Di luar mau kau saja dulu. Nah, ya toh saudara? Ada pertanyaan? Bukan isim mufrad. Paham pertanyaan Firdaus? Khobar mufrad itu berarti bukan isim mufrad ya? Bukan. Isim mufrad beda. Isim mufrad bukan mutanna, bukan jamak. Kan begitu? Bukan asmaul. Kan begitu kalau pengertian isim mufrad. Kalau ini bukan isim mufrad. Mufrad itu di sini pengertiannya bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Mufrad di bab i'rab beda dengan mufrad di bab mubtada khobar. Nah, nanti ada lagi mufrad di bab lain. Paham Firdaus? Yakin? Ada lagi? Alhamdulillah. Tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, syadu la ilaha illa anta.